Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lutfia. Saya merupakan Bimba Angke yang sedang magang di Bimba Jelambar. Saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di hari ke-10. Yang pertama ada 1A. Apa kepanjangan dari 4 hafika? 4 hafika itu huruf verbal kembar. Yang selanjutnya, apa pengertian dari 4 huruf hafika? Yakni huruf kembar sederhana yang diucapkan tanpa menunjukkan simbol kepada anak. Nomor 3, apa syarat sebelum memperkenalkan 4 huruf fika? Kita harus tahu apakah anak itu sudah terampil terhadap huruf verbal JLNTRC, huruf verbal BDGKMPSI, huruf verbal AIUEO. Nah, nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 huruf verbal kembar, seperti contoh bibi, mimi, susu, mama, papa. Nomor 5, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 huruf verbal kembar? Tujuan utamanya untuk melatih anak terbiasa terhadap 4 huruf kembar. Tujuan khususnya untuk anak lebih fokus terhadap pendengaran yang didengarnya. Nomor 6, bagaimana cara motivator memperkenalkan 4 huruf kembar? Yang pertama, kita ajak dialog umum dulu agar anak merasa tertarik dan kita iringi di dalam dialog itu dengan 4 huruf kembar. Setelah itu, kita ulang secara 3 kali. Ketika secara 3 kali kita telah mengulang, kita ajak anak untuk mengikutinya. Nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 huruf kembar sederhana? Yang pertama itu, kita tujuan utamanya itu untuk melatih anak senang dalam belajar 4 huruf verbal kembar. Tujuan khususnya untuk kita melihat dari bagaimana cara mereka menyampaikan hal yang serupa, contoh hal yang serupa kita ucapkan. Nah, nomor 8, apa tahap setelah 4 huruf verbal sederhana? Yakni dengan melanjutkan 4 huruf verbal simbol. Selanjutnya, di bagian B, apa kepanjangan dari 4 HVS? Yakni 4 verbal sederhana. Nomor 2, apa kepanjangan atau pengertian dari 4 HVS? Yakni satu kata yang terdiri 4 sederhana dalam satu suku tanpa memperlihatkan simbol kepada anak. Nomor 3, apa syarat sebelum mengenal 4 HVS? Yakni anak telah mahir 4 huruf kembar, anak telah mahir huruf verbal BDGKMPLS, JLNTRC, sama huruf verbal AIUEO. Nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HVS, yakni labu, meja, dan sapi. Nomor 5, apa tujuan utama dan khusus dari 4 HVS? Yakni tujuan utamanya untuk anak terbiasa mendengar kalimat sederhana yang kita ucapkan tanpa menunjukkan simbolnya. Tujuan khususnya untuk melatih otak anak terhadap ucapan yang mereka terima. Nomor 6, bagaimana cara motivasi mengenalkan 4 HVS? Yang dengan berdialog, bernyanyi, bercerita, bermain. Nomor 7, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus HVS? Mengevaluasi tujuan utamanya dengan melihat ekspresi anak. Apakah anak bisa atau enjoy dalam bermain 4 HVS? Yang tujuan khusus, evaluasi tujuan khususnya yakni dengan memperhatikan kemampuan anak ketika kita suruh ulang terhadap 4 HVS. Nomor 8, apa tahap selanjutnya setelah 4 HVS? Yakni dengan D4HK. Untuk bagian yang C, nomor 1, apa kepanjangan dari D5HVS? Yakni dikte 5 huruf sederhana. Nomor 2, yang bagian C, apa kepanjangan atau pengertian dari D5HVS? Ini pengucapan susunan kata yang terdiri dari 5 huruf secara sederhana tanpa menunjukkan simbol kepada anak. Nomor 3C, apa syarat sebelum mengenal huruf D5HVS? Yakni kita harus mempelajari 4 huruf verbal sederhana, mempelajari tentang 4 huruf kembar, huruf verbal BDGKMPSY, JLNTRC, sama AIUEO. Nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 dikte 5 huruf verbal sederhana. Kakek, nenek, sama rumah. Nomor 6, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 huruf verbal sederhana? Yakni tujuan utamanya untuk melatih anak mendikte 5 huruf tanpa menunjukkan simbolnya. Tujuan khususnya untuk membiasakan anak mendengar 5 kata tanpa menunjukkan simbol terhadap diktean tersebut. Nomor 7, bagaimana cara motivator mengenalkan dikte 5 huruf verbal sederhana? Dengan berdialog, bernyanyi, bermain, mendongeng, itu bisa kita masukkan dikte 5 huruf verbal sederhana. Nomor 8, bagaimana cara motivator mengevaluasi dikte 5 huruf verbal sederhana? Pertama, kita menanyakan susunan yang kita ucapkan kepada anak. Apakah mereka telah menguasainya ataukah belum? Dan kita bisa lihat dari ekspresi anak ketika kita meminta untuk mengulanginya atas ucapan yang kita telah ucapkan sebanyak 3 kali. Nomor 9, apa tahap selanjutnya setelah dikte 5 huruf verbal sederhana? Yakni dengan B1B atau membaca bagian 1B. Untuk bagian D yang terakhir ada D1, apa pengertian dari 4 HKS? Yakni 4
huruf kembar sederhana. Nomor 2D, apa pengertian dari 4 HKS, yakni kalimat yang terdiri dari 4 huruf dengan kalimat yang kembar. Nomor 3, apa syarat sebelum mengenal 4 huruf kembar sederhana, yakni dengan mengenal dikte 5 huruf sederhana, 4 huruf verbal sederhana, dikte 4 huruf kembar. Nomor 4, sebutkan contoh kata yang termasuk dari 4 huruf verbal kembar sederhana seperti contoh mama, susu, mimi, papa. Selanjutnya, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 huruf kembar sederhana? Tujuan utamanya untuk melatih anak menyimpan kosakata baru. Tujuan khususnya untuk menggabungkan huruf verbal. Nomor 6, bagaimana cara motivator mengenalkan 4 huruf kembar sederhana dengan menggabungkan kata, berdialog, bernyanyi. Hal tersebut kita bisa masukkan contoh 4 huruf kembar sederhana. Nomor 7, apa tahap selanjutnya setelah 4 huruf kembar sederhana? Yakni kita melanjutkan ke B1B. Untuk tugas di hari ini saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.